Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa, salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudara Abang Muhammad Ramadan dan Sujat Mino dengan profesi pengamen barongsai. Ya, halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. Ya. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Ya. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar atau pikiran fisik juga disebut pikiran otak, juga disebut pikiran masuk akal, juga disebut pikiran masuk logika. Pikiran sadar artinya kita sadar. Nah, pikiran masuk pikiran otak karena kita punya otak. Pikiran masuk akal karena punya fotokopi memori di dalam memori otak kita akal. Masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak, dan pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik. Kelimanya ini sama atau sinonim. Ya. Pada dasarnya manusia memiliki 3 jenis pikiran atau 3 macam pikiran, yaitu pikiran sadar, yang kedua pikiran jiwa atau intuisi, ketiga pikiran roh. Pikiran sadar, manusia itu menggunakan alat indera, yaitu 5 indera sebagai alat fotokopi. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan lidah untuk berbicara dan untuk mengecap, kulit untuk meraba atau merasa, gitu. Jadi, apabila seseorang menggunakan pikiran sadar adalah seperti robot hidup atau biorobot mesin fotokopi. Nah, Abang Ramadan dan Abang Mino, apakah Anda setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Dibilang setuju, yang enggak dibilang enggak ya setuju. Karena kita pribadi, kalau saya pribadi ya kalau dibilang pribadi kita benar-benar emang posnya buat nyari ini pasti kita setuju. Ya, Setuju. Oke, jadi kalau memang setuju, oke, kita lanjut ke pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Nah, cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan atau pakai hati. Jadi bukan seperti pikiran sadar, yaitu fotokopi. Jadi pikiran jiwa itu adalah perasaan, tanpa berpikir itu dia akan otomatis bisa mengerti. Nah, pikiran intuisi itu biasanya kreatif. Apabila seseorang bisa menggunakan pikiran intuisi, biasanya kreatif atau jenius gitu. Menurut fisikawan Albert Einstein, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2. Manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. 3. Jenius adalah 1% bakat atau talenta dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. 3. Pikiran roh. Alat komunikasinya adalah perasaan. Pikiran roh sering juga disebut hati nurani atau HN. Apabila seseorang yang mampu menggunakan pikiran roh, pasti disebut super jenius. Nah, mengenai ilmu fotokopi dan cetak biru, mengenai pikiran udah kita bicara, yaitu 1, 2, dan 3. Selesai, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu bahagia. Nah, saya mau nanya, apakah Abang Ramadan dan Abang Mino
sekarang bahagia. Bahagia. Ya, apa alasannya? Ngibur diri sendiri aja lah. Hah? Ngibur diri sendiri. Oh gitu. Terus Abang Mino? Kalau dari saya pribadi dibilang bahagia, karena kenapa bahagia, kita bahagia itu kan bukan dari macam-macam, kita bahagia demi keluarga, biar bisa ngebantu orang tua, ngebahagiain orang tua itu kan lebih mulia, sama juga kayak kita ngebahagiain diri kita sendiri, gitu aja. Oke. Pernah nggak merasa nggak bahagia? Pernah sekali ngalamin kesedihan itu, nggak mungkin datangnya duluan, pasti belakangan. Karena kita nggak bahagianya kenapa? Karena kita dulu pernah ngelawan sama orang tua kita sendiri. Mungkin disitulah dari kesalahan kita sendiri. Karena di situ kita nggak mungkin bisa bahagia tanpa ada orang tua yang ngedampingin kita berdiri. Ya, oke. Terus Abang Ramadan bagaimana? Ya kalau dibilang sedih ya gara-gara bapak saya meninggal, jadi nggak ada yang bisa bantu mama kita ngasih duit sehari-harinya, jadi perkurangan apa sehari-harinya buat makan adik-adik kita kurang, buat beli beras ini kadang nggak ada duit begitu. Oke. Nah, oke, mengenai bahagia kita udah selesai, kita masuk ke sukses, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Abang Mino, apakah Anda sukses sekarang? Dibilang sukses ya enggak, dibilang nggak sukses. Kalau sukses itu kita punya segalanya, punya segala macam. Kita kan lagi belum bisa sukses, kita masih di bawah. Oke. Kita bukan orang sukses, kita orang susah. Kalau sukses itu orang ada di atas lagi berjaya. Iya. Kita ini orang susah, bukan orang sukses. Sukses punya hati nurani, diri sendiri, punya keluarga yang sehat. Suksesnya. Ya, oke. Suksesnya punya hati nurani, suksesnya punya keluarga sehat ya. Ya. Oke, Abang Ramadan, gimana? Udah sukses belum? Ya kalau bilang mah Hah? belum. Hah? Belum sukses. Apa yang belum sukses? Apa kamu punya cita-cita apa yang belum dicapai? Ya pengennya sih ya main barongsai aja lah begitu. Hah? Main barongsai aja. Main barongsai aja? Iya. Oke, gitu ya. Jadi mengenai sukses itu banyak sekali disalahartikan ya. Sebenarnya sukses setiap saat setiap orang itu mencapai sukses yang kadang-kadang tidak disadari. Ya, misalnya Abang Ramadan dan Abang Mino punya terpikir datang ke studio Cao untuk dialog podcast. Nah, udah sampai di sini belum? Udah Nah, itu udah sukses. sukses banget Ya, malahan. Nah, sekarang tadi pagi Abang Mino dan Abang Ramadan sudah bangun. Nah, usai sukses loh pagi-pagi bangun. Sukses apa? Sukses untuk mencari rezeki. Ya, sukses masih hidup. Ya? Masih bisa Coba kalau bernapas. nggak, ya, kalau nggak bangun coba jadi apa? Jadi mayat. Nah, itu pun juga sukses. Sukses apa? Sukses mati, ya? Sukses Gitu. bernapas. Hah? Ya, sukses mati kan? Gitu. Jadi orang sakit pun sukses, orang sembuh pun sukses. Nah, ini karena banyak disalahartikan gitu loh. Kata sukses sudah disalahartikan hanya untuk pencapaian seseorang dengan tingkat material, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran, dan lain sebagainya. Padahal setiap pencapaian apapun yang dilakukan siapapun sudah dapat dikatakan sukses. Seperti seorang bayi lahir, selamat itu sudah sukses lahir. Ya, cukup jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut ke topik keempat yaitu cerita pengalaman narasumber. Ya, nah, tolong Abang ceritakan bergantian itu lahir di mana, kapan, kedua orang tuanya namanya siapa, dan bersaudara berapa namanya, dan pendidikan dari SD sampai SMA. Ya, nah itu silakan dijelaskan gantian satu-satu, oke? Iya, kalau nama bapak saya Andi Kurniawan. Kalau nama mama saya Reni. Adik-adik saya Bintang, Feby, April, Randy, Agung. Terus Lahir di mana, tahun berapa, tanggal berapa? lahir di Cilincing Ya, silakan. bulan tanggal 1. Ya,
bulan April Terus? tahun 2002. Ya, terus punya saudara kandung berapa? 5 Ya, 5 sebutin dong. namanya Adiknya siapa? Randy, Ya, April, ya, Bintang, ya, Agung, ya, sama Desi. ya. Udah Terus Abang Ramadan itu sekolahnya sampai apa? sampai SMP. Hah? SMP. Ya, SMP. SD-nya di mana? SMP-nya di mana? SMP-nya kita di Kampung Bedeng. Ya. Terus? SD-nya kita di Kampung Sawah. Oke. Terus? Ya seterusnya kita udah berhenti itu. Ya, oke. Jadi nggak diterusin ya. Enggak, Nah, karena nggak terus ada karena selama habis nggak lanjutin sekolah, apa yang dilakukan? Kerja apa? Apa udah mulai kerja atau saya bagaimana? tadinya pertama juga markir, Hmm, markir terus awalnya kan ikut bapak, bapak kan dulu masih ada, terus bapak niris kayak niris-niris minyak sisa dari tangki gitu loh kan, macet, terus dijual ke bengkel, terus kadang ikut narik bapak, bantuin bapak, kadang jual-jual oli kayak minyak-minyak sawit begitu. Nah kadang kita juga sekolah, pulang sekolah markir nyari duit buat buat beli beras buat mama gitu, sehari-hari kita gitu. Jadi kita apalagi nih kalau lebaran ada kita pada pakai baju lebaran, kita mah lebih baik ngalah, kita paling salat id berdua, paling sama bapak berdua gitu, yang ikut lebaran paling ada adik kita doang. oke, sekarang giliran Bang Mino. Abang Mino ceritakan keluarganya, saudaranya, pendidikannya. Ya, silakan. Nama nama saya Mino, nama lengkap Sujat Mino. Dari 4 berkeluarga. Orang tua dari bapak nama Sujarwo, ibu Surmiah, ya kan. Anak pertama nama Irwan Saputra, yang kedua Praitno Ribowo. Saya anak ketiga, nama Sujat Mino, ya kan. Lahir di Jelambar, kan. Lahir tanggal 15 bulan 5 tahun 1993. Adik keempat saya namanya Sumiati, mama Sumiati. Kesehari-harian paling markir di lampu merah pintu keluar tol. Kadang kalau misalkan hujan paling jualan-jualan jas hujan sampingannya, kita pelan-pelan. Udah gitu pas lagi begini kan, namanya demi keluarga kan apapun dilakuin, nggak pandang mulu kayak gimana, kita namanya fokus nyari duit buat keluarga. Nah makanya mumpung lagi ada mau mepet-mepet Imlek begini kan, dimanfaatin buat jalan barongsai, ngebahagiain keluarga. SD sekolah lulusannya SD juga nggak tamat. Sekarang mau dilanjutin ke sekolah, ade udah sekolah yang nomor 4 sekolah SD. Yang mendingan kita yang mundur, intinya adik kita bisa sekolah, bisa tinggi, bisa lulus, bisa hebat lah sampai SMA. Mendingan kita yang ngamen usaha sendiri kecil-kecilan. Intinya adik bisa sekolah segala macam, orang tua bisa buat beli beras pelan-pelan, daripada kita nyuri digebukin orang, kita nganggur di rumah disangkanya macam-macam. Mendingan kita begini ngamen pelan-pelan demi pelan-pelan, lama-lama kan berhasil. Jangan dipandang orang sebelah mata, mentang-mentang kita begini pengamen disangkain dituduhnya macam-macam, entah kita dituduh nyolong kayak apa-apa, padahal kita sendiri aja nggak pernah yang namanya mencuri itu kan hukumnya haram. Salah pergaulan, kita bergaul sama orang kayak begini kan, daripada kita bergaul macam-macam, ingin kita kerja halal aja. Kerja halal kan enak, hasil keringat sendiri, dimakannya pun puas. Ya, oke. Bagaimana ceritakan timbulnya ide main barongsai untuk perayaan Imlek? Ya, barongsainya dibeli atau buat sendiri? Ya, silakan. Kalau barongsai ini kita pribadi kan boleh nyewa sama bos, Setoran. boleh setoran sama bos. Nah kalau bos itu kan kadang kalau misalnya mau Imlek begini kan, paling dia sebagian ada yang beli barongsai baru, beli barongsai lagi. Kadang misalnya barongsai udah rusak dibenerin, intinya bisa buat sehari-hari. Yang khusus Imlek pasti beli lagi, beli baru. Kelar Imlek
barongsai dipakai buat ngamen. Tadi juga niatnya kan pengen bareng sama bos kan sebagian juga kan bosnya kan lagi beli keperluan, beli ceng-ceng baru, beli tambur baru, itu aja kita yang muter sama, paling kita tinggal setoran doang kasih bos gitu. Jadi selama mengamen barongsai itu kemana aja, Bang? Masalah pengalaman mah udah kemana-mana kok barongsai kok. Ya kemana-mana itu dijelasin, ya. Misalnya kalau ke Jawa Tengah, Ya. Jawa Timur, kayak daerah Jogja, Solo, Klaten, Boyolali, Pernah sampai Salatiga, sana? pernah. Oke. Kayak daerah Pati, Demak, Semarang pernah. Wah, keliling Jawa. Iya pokoknya Jogja, Surabaya Iya. mentoknya. Oh. Terus sampai Lampung juga pernah, Batam pernah. Oke. Terus Ya udah itu kesananya naik apa? naik mobil bareng-bareng, Hah? naik mobil. Oh, jadi tim yang rombongan tim itu. Ya nyewa mobil. Oh, jadi sebelum ngamen sendiri berdua pasangan itu pernah ikut rombongan tim barongsai gitu. Iya, pakai musiknya juga. Begitu. Iya, Oh, jadi jadi nyewa mobil sampai ke daerah-daerah kota-kota besar ya. Iya, kota-kota Itu besar. perjalanannya itu untuk selalu dalam masa Imlek atau memang Ya. ada event-event tertentu gitu? Kadang ada event, kadang kita juga nyari-nyari job gitu. Kita keliling di kampung nih, ntar ada yang nanggap, ada yang minta nomor telepon. Ya. Oh, ntar ini jadi nih udah ACC, ya kita main gitu. Gitu. Kadang mainnya di komplek, kadang di mall, kadang di ulang tahun buat acara-acara nikahan apaan gitu. Kita main begitu kok. Oh, jadi dengan adanya Imlek itu ngamen barongsai itu sangat membantu ekonomi atau biasa-biasa aja? Ya membantu sih kok. Oh, membantu juga ya. Nah, tolong ceritakan dong Abang Ramadan atau Abang Mino tentang keluarga. Apakah Abang semuanya ini udah menikah atau belum? Ada udah punya anak gitu? Silakan ceritakan. Kalau dibilang saya pribadi mah ya kan, Iya. kalau dibilang Abang Mino nih posisinya dibilang udah nikah, udah punya anak. Iya. Udah punya anak, nah kan namanya kita kan sebagai laki kan harus tanggung jawab. Kita sudah punya anak, sudah punya istri, makanya kita harus semangat nyari rezeki pelan. Nyari rezeki juga dibagi, dapat berapa dari hasil barongsai, sebagian buat orang tua, sebagian buat keluarga, sebagian lagi buat beli susu dan beli pempes anak. Makanya kita pelan-pelan begini kan sambil jalan-jalan, apalagi udah mau Imlek begini kan, alhamdulillah kebantu udah mau Imlek. Kebantunya kenapa? Bisa cukupan buat ngasih makan anak bini sama yang buat ngasih ngirimin ke keluarga. Makanya nggak terlalu memaksakan diri lah. Intinya bisa pelan-pelan. Ya. Terus? Untuk ngebahagiain orang tua masih kurang. Kita kurangnya untuk ngebahagiain orang tua. Kalau buat bikin sedih orang tua kita udah cukup banyak. Cuman ngebahagiain orang tua doang kita kekurangan. Oke, Abang Ramadan bagaimana? Mau ceritakan udah berkeluarga atau belum? Kalau buat keluarga ya yang tadi kita bilangan udah Hah? ya diselingkuhin begitu. Oh gitu. Iya, Jadi diselingkuhin, istrinya yang selingkuh. iya istri Oh, jadi sekarang udah pisah. udah pisah. Belum rencana nikah lagi? Ya nanti kok belum ada dananya. Hah? Belum ada dananya kalau mau Oh nikah lagi. gitu. Masih jauh lah ibaratnya. Masih mikirin orang tua dulu. Adik-adik kita soalnya banyak. Orang tua kadang jagain. Ya. Oh. Nah, mengenai tadi Abang Mino dan Abang Ramadan cerita tentang membahagiakan orang tua. Jadi memang tadi kita membahas bahagia itu sedikit ya dari awal ya. Topik pertama adalah ilmu fotokopi dan cetek biru pikiran cadar. Yang kedua adalah bahagia. Yang ketiga adalah sukses dan keempat adalah cerita pengalaman narasumber. Nah, kita bahas bahagia itu hanya ditanya bagaimana udah bahagia gitu. Nah, kalau bahagia itu sebenarnya itu sederhana. Kalau kita menyadari ya gitu. Misalnya contohnya gini, Bang Ramadan tolong matanya dipejamkan. Iya. Coba tolong dipejamkan. Dimerem. Merem. Bisa lihat apa? Nggak bisa ngeliat Nggak bisa lihat. Nah, buka matanya. Nah, ini apa? pulpen. Nah, saat itulah bahagia.
Iya, Bahagia itu sederhana, iya benar, ya. benar Bang. Tidak perlu uang, hanya bersyukur anugerah yang udah diberikan oleh Tuhan yang absolut. Matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, hidungnya bisa membau, mencium, mulutnya bisa berbicara, bisa makan, bisa ngerasain rasa manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Bukan arti membahagiakan orang tua itu dengan materi, ya. Harusnya orang tua juga bahagia kalau menyadari ini. Kita bersyukur saja dalam segala hal. Kita bisa makan, bisa minum, bisa mandi, bisa BAB atau ya BAC ya. Makanya kita kok kalau kalau main barongsai dapat duit sekian-sekian, kita kadang suka transfer ke orang tua kan, kita kalau ngasih orang tua rezeki ada aja. Ya, bagus. Iya, Memang begitu. Jadi rezeki itu adalah ada di mana saja dan kapanpun bisa datang. iya. Kadang kita hari ini Hanya, nggak dapat duit, besok bisa ada ya, besok bisa dapat duit. Nggak selamanya kita dapat duit terus, begitu. ya. Terus, ya itulah contoh cara bahagia. Jadi membahagiakan orang tua tidak harus dengan uang. Ya, kalau kalian bisa mandiri, bisa berkeluarga, bisa punya anak dan lain-lainnya, orang tua pasti senang dan bahagia karena lihat anak-anaknya sudah Karena mandiri. kita dulu juga dari kecil nggak pernah minta jajan sama orang Ya, tua. bagus. Malah saya ngasih orang tua. Ya, ya itulah kurang lebih ya. Nah, disitulah eh, rahasia bahagia itu begitu. Nah, demikian juga mengenai sukses. Tadi kita udah bicarakan, setiap saat kita sukses. Nah, sukses main barongsai, sukses dapat angpau-angpau, kan itu. Ya? Ah, terus berikutnya lagi, Abang Mino tuh udah punya anak berapa? Saya udah punya anak 1. Oh, baru punya anak 1. Punya Nikahnya tahun berapa? Nikah tahun ya tahun berapa? 2005, 2005. 2025. 2025 barulah, baru Masih tahun kemarin baru, ya. ya. Masih baru tahun 2025. Oke. Udah gitu anaknya prematur. Makanya untuk anak prematur kan fokus nyari dananya kan buat ya ngurus-ngurus anak dulu. Apalagi pakai BPJS kan begitu. Obatnya vitamin anak kan di rumah sakit kan harus bayar. Makanya kalau bukan dari barongsai atau kita parkir, kalau nggak kita jualan jas hujan kan bagaimana mau terkumpul biayanya, biaya dari biaya rumah sakit. Alhamdulillahnya sih udah kelar semua, anak udah dibawa pulang, udah di rumah semua, istri juga udah ada di rumah, alhamdulillah. Tinggal pelan-pelan pengen bikin akte anak, udah gitu pecah kakak, jadi kepala rumah tangga sendiri sama keluarga. Oke. Terus ada yang mau disampaikan lagi? Pengalaman-pengalaman dari kecil dengan sulitnya hidup di Jakarta, ya, untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah, gitu. Apakah tidak punya pemikiran lain untuk beralih profesi gitu? Kalau kita enggak kok. Hah? Kita sebenarnya kalau mau kerja sebenarnya ada. Tapi kan berhubung ijazah kagak ada, kita kagak bisa masuk. Apalagi kalau bukan orang, misalnya kita punya teman, teman dekat, ya kan. Kalau kenal dimasukin. Kan beralih dari teman. Kalau nggak ada teman kita kan kagak bisa masuk, ya kan. Ya. Nah, dari situ kita udah, ya namanya kerja udah kita lupain lah. Lebih baik kerja, mending kita main barongsai kok. Barongsai mau kita libur kapan bebas, ya kan. Kalau kita misalnya kerja atau kerja di pabrik nih, andai kata, ya kan, istirahat jam 12, jam setengah 1 masuk lagi. Ibarat kata nungguin gajian 1 bulan. Belum yang kita, ya tahu sendiri, makan tiap hari harus ada, ya kan. Kalau main barongsai kan tiap hari juga dapat duit buat makan, begitu loh kok. Ya, ya, ya. Abang Mino? Kalau dibilang mau nyari kerjaan lagi ya bener mau sih mau. Kerjaan apa aja pun dilakuin. Intinya kan kalau misalkan kerja dulu pernah kerja di material pernah.
di bangunan pernah, terus ikut kapal cumi pernah. Oke. Pengalamannya udah ada semua lah, segala macam udah pernah dilakuin. Tapi kan kecukupan, tapi kita kecukupannya apa? Kalau buat sehari-harinya kan nggak ada. Makanya kita daripada ini main barongsai lah, kita kan nyari main barongsai kan pelan-pelan. Misalkan ada kerjaan, ada yang ngajakin kerja abis Imlek atau abis Lebaran, kita berangkat mendingan kerja. Cuma nggak Cuma terus menerus ya. iya, Jadi temporer gitu ya. Ada pas ada. kalau apalagi pas ada ya berangkat kerja. Oke, kalau begitu sudah mau habis waktunya ya. Silakan Abang Ramadan atau Abang Mino mau menyampaikan kepada pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara, mau sampaikan pesan untuk keluarganya atau adik-adiknya atau saudara-saudaranya atau mertuanya dari istri. Ya, silakan satu-satu gantian. Kalau untuk semuanya saya ucapin, coba tolong jangan suka mandang orang, jangan suka mandang pengamen tuh sebelah mata. Kita mandang pengamen di sebelah mata, kita salah. Bukannya kita so jago atau kita so hebat. Semua orang di mata Tuhan semua tuh sama. Kita tuh nyari duit halal, begini pun kita halal untuk keluarga. Dan untuk keluarga semua, semoga pada sehat semua, banyak rezekinya di tahun ini ya, sehat selalu. Ya, oke, cukup. Sebentar lagi atas terima kasih kehadiran Abang Mino dan Abang Ramadan.